Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Damayanti dengan NIM 1942557 akan membahas materi terkait industri pertahanan Amerika Serikat sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Diplomasi Pertahanan. Pengembangan industri pertahanan pada suatu negara sangat diperlukan mengingat keadaan persaingan dunia internasional saat ini semakin tinggi, yang kemudian mengharuskan setiap negara memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan mempertahankan eksistensi negaranya. Dengan mengembangkan industri pertahanan secara bertahap, seperti melakukan kerjasama pembelian peralatan perang hingga transfer teknologi peralatan, yang diharapkan akan mendorong terciptanya industri pertahanan di suatu negara. Di Amerika Serikat, pengeluaran militer telah dianggap sebagai alokasi terbesar kedua dalam anggaran federal setelah jaminan sosial. Ketegangan politik yang sedang berlangsung saat ini dengan China dan Rusia, serta rencana pengadaan peralatan militer canggih untuk menggantikan peralatan lama, diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan industri pertahanan Amerika Serikat. Investasi yang berkembang dalam mengembangkan teknologi canggih seperti teknologi manufaktur aditif untuk aplikasi seperti pelindung tubuh, senjata energi terarah, dan teknologi buatan untuk mendukung angkatan bersenjata yang nantinya diharapkan akan memberikan peluang pertumbuhan industri pertahanan Amerika Serikat di masa depan. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan negara dengan karakter industri pertahanan first-tier producers and suppliers, atau merupakan negara dengan pengembangan produksi industri pertahanan yang telah maju sehingga dapat menghasilkan peralatan militer yang sangat hebat dan fungsional. Berdasarkan laporan dari Stockholm International Peace Research Institute pada tahun 2015 yang menunjukkan salah satu perusahaan senjata asal Amerika Serikat, yaitu Lockheed Martin, berhasil memuncaki peringkat pertama dengan nilai penjualan mencapai 36,4 miliar US dollar. Dan sebesar 79% dari produksi Lockheed Martin berkutat pada sektor persenjataan dan peralatan militer seperti pesawat Hercules, yang merupakan salah satu produk dari Lockheed Martin yang bermarkas di Maryland, Amerika Serikat. Serta pada tahun 2016, Amerika Serikat juga menduduki peringkat pertama dengan jumlah penjualan senjata terbesar di dunia dengan nilai sebesar 9,9 miliar US dollar. Pasar pertahanan Amerika Serikat juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan stabil dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2020, pengeluaran militer Amerika Serikat tumbuh sebesar 4,4%, yang mencapai 778 miliar US dollar dari yang awalnya 734 miliar US dollar pada tahun 2019. Amerika Serikat juga memiliki pengeluaran militer tertinggi secara global dan menyumbang sebesar 39% dari total pengeluaran pertahanan globalnya pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022, anggaran militer pertahanan Amerika Serikat sebesar 715 miliar US dollar yang diperuntukkan dalam meningkatkan kesiapan militer dan berinvestasi dalam modernisasi angkatan bersenjata yang nantinya akan mengintegrasikan sistem AI untuk aplikasi ISR, aplikasi komando dan kontrol, peningkatan otonomi dan peningkatan daya mematikan stasiun bersenjata. Berbagai perkembangan yang sedang berlangsung diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri pertahanan selama beberapa periode.
Salah satu contoh dari kerjasama industri pertahanan Amerika Serikat yaitu kerjasama antara Amerika Serikat dengan Jepang yang sepakat menjalin kerjasama militer. Hal ini didorong atas ketegangan yang terjadi antara Cina dengan Taiwan hingga mendorong Jepang untuk meningkatkan keamanan negaranya melalui kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang sepakat menyusun kolaborasi pertahanan baru demi mengimbangi aktivitas Cina di kawasan. Jepang dengan hubungan ekonomi yang dekat dengan Cina merasa ikut terancam dengan aktivitas Cina yang bergerak melawan Taiwan yang demokratis dan diklaimnya sebagai bagian dari Cina. Selain itu, menteri kedua negara juga menyatakan keprihatinan terkait upaya Cina dalam merusak tatanan berbasis aturan hingga mendorong tantangan politik, ekonomi, militer, dan juga teknologi ke kawasan dan dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang merencanakan kesepakatan pertahanan baru untuk melawan ancaman yang muncul, termasuk dengan mengembangkan kemampuan hipersonik dan berbasis ruang angkasa. Ia juga menyatakan bahwa aliansi itu tidak hanya harus memperkuat alat yang dimiliki, tetapi juga mengembangkan instrumen yang baru. Selain itu, mengutip atas penumpukan militer pemerintah Rusia terhadap Ukraina dan tindakan Tiongkok atas peluncuran rudal terbaru Taiwan dan Korea Utara dinilai sangat provokatif. Pemerintah Jepang juga menjelaskan rencananya untuk merevisi strategi keamanan nasional. Langkah ini dinilai secara fundamental akan meningkatkan kemampuan pertahanan. Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu industri pertahanan Amerika Serikat telah membuat dirinya kembali beberapa kali setelah beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dingin dan bergeser untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investor industri pertahanannya dengan merevisi fokus investasi teknologi dan bereksperimen dengan model baru seperti memodernisasi militer Amerika Serikat dengan mengintegrasikan sistem AI. Hal ini nantinya diharapkan akan memberikan implikasi mendalam bagi militer Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.